Alamat di kawasan Gantian Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat. Inilah Radio Tasya FM 104,2, Suara Negeri Tercipta Dakwah dan Pendidikan, Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Maripro, kaum muslimin dan muslimat dimana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari Kamis pagi ini di langkah 10 Juni 2021 dan 29 Syawal 1442 Hijriah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di udara di ajang tausiah subuh bersama jamu tetes Maripro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah hingga formasi 7:30 waktu Indonesia Barat, sahabat sehat Maripro, kaum muslimin dan muslimat akan kita suguhkan pengajian yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya sahabat sehat Maripro seperti biasa juga bisa bergabung di 082386447487 dan SMS 082391853040. Jangan lupa passwordnya tausiah subuh Maripro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Dan selamat pagi juga buat sahabat kita yang mendengarkan via live streaming mnetradio.id. Dan alhamdulillah seperti biasa di studio kita telah hadir Ustadz yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Uge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Silakan disapa dulu sahabat kita Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Maripro dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Amin. Apa tema kita Ustadz? Jenis sabar yang mesti kita miliki. Oke, langsung saja Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang lain yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Baik itu nikmat yang tidak melekat pada tubuh kita ataupun nikmat yang melekat kepada tubuh kita. Betapa banyak nikmat Allah yang telah kita pakai, yang telah kita gunakan dalam kehidupan, ataupun nikmat yang melekat pada tubuh kita yang telah kita nikmati dalam kehidupan kita. Begitu nikmat mata telah kita gunakan untuk melihat, nikmat telinga telah kita gunakan untuk mendengar, dan nikmat yang lain yang telah kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Sehingga dengan segala nikmat Allah itu, maka tugas kita adalah bagaimana pandai menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangka mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pandai-pandailah mempergunakan nikmat Allah
Jika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu Allah akan tambah kepada kita. Jika nikmat itu tidak kita gunakan semestinya, maka azab Allah pun Allah akan turunkan kepada kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita anugerahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kehidupan manusia, yang telah memberikan arahan dan petunjuk untuk umatnya, agar umatnya atau umat manusia selamat dalam menempuh kehidupan dunia dan selamat dalam menempuh kehidupan akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua petunjuk untuk kita. Walaupun beliau telah tiada dalam kehidupan kita pada saat ini, tapi Rasulullah begitu sayang kepada kita sehingga beliau tinggalkan dua petunjuknya untuk kita. Jika kita selagi mempedomani dua petunjuk itu, maka Rasulullah juga katakan lan tadillu abada, tidak akan pernah kalian sesat untuk selama-lamanya. Dua petunjuk yang beliau tinggalkan adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kita dalam kehidupan ini tentulah banyak dihadapi dengan segala cobaan, segala ujian, tantangan, rintangan, hambatan yang mesti kita tempuh dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tantangan itu, kadang-kadang hambatan, cobaan dan ujian itu kadang-kadang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang menjadikan manusia itu malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sebetulnya setiap tantangan, cobaan, rintangan dan hambatan itu kepada kita yang dicobakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita lalui dengan penuh sabar, penuh dengan keikhlasan. Mungkin kadang-kadang musibah itu kita anggap Allah memberikan untuk kita, kita tidak sanggup menerimanya. Itu menurut kita. Akan tetapi sebetulnya di ketika cobaan dan ujian itu Allah berikan kepada kehidupan kita, sebetulnya Allah memberikan semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Allah juga katakan dalam ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan suatu ujian, Allah tidak berikan suatu beban, Allah tidak berikan suatu cobaan melebihi daripada kemampuan dan kesanggupan kita. Artinya adalah setiap cobaan yang kita terima dalam kehidupan kita, pasti itu adalah kadar kemampuan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi dalam menempuh cobaan dan ujian itu, apapun bentuk ujiannya, baik itu berupa musibah alam mungkin, ataupun berupa kekurangan ekonomi, kekurangan buah-buahan, berupa ketakutan, berupa kemiskinan, berupa cobaan lain, semuanya itu mesti kita lalui dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, makanya Allah sebab itu
Ketika kita ditimpakan suatu cobaan dan musibah, mesti kita hadapi dengan sabar. Sebab kenapa? Allah katakan, wasta'inu bisabri wasalah, dan bertolong-tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Sabar mesti penting dalam kehidupan kita, apalagi dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Jadi kesabaran penting dalam kehidupan kita. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah sabar yang mesti kita miliki dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Seperti yang kita katakan tadi bahwa hidup penuh dengan cobaan, hidup penuh dengan tantangan. Terkadang Allah memberikan cobaan yang begitu pahit dalam kehidupan kita. Terkadang cobaan itu berupa kemanisan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengatakan ujian itu berupa suatu hal yang berat saja. Tidak. Kadangkala Allah menguji kita dengan kekayaan. Kadangkala Allah menguji kita dengan tahta jabatan. Kadangkala Allah menguji kita dengan suatu kecantikan dan ketampanan. Kadangkala Allah menguji kita dengan sesuatu kenikmatan dunia. Kadangkala memang ujian itu berupa suatu musibah. Semua dalam kehidupan ini sebetulnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun bentuk ujian itu merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, yaitu surah Ali Imran ayat 200, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan saling menyabarkan, perkuat persatuanmu, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian berbahagia. Ini kata Allah. Pesan Allah sabar kepada kita agar kita dalam menjalani kehidupan tidak sampai kepada yang namanya berputus asa. Yang namanya kehidupan kadang-kala kita dihadapi dengan keputusasaan. Sementara Allah melarang kita untuk jangan berputus asa dalam kehidupan. Begitu banyak nikmat yang akan kita terima dari Allah. Ketika kita bandingkan mana banyak cobaan ketimbang nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tentulah mungkin banyak nikmat Allah yang kita rasakan dalam kehidupan ketimbang daripada cobaan yang kita rasakan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita lihat apa saja jenisnya atau bentuk daripada kesabaran yang mesti kita miliki. Yang pertama adalah sabar dalam beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Sabar dalam menjalankan ibadah. Dalam menjalankan ibadah solat, sabar. Kalau nggak sabar dalam melakukan solat, mungkin kita nggak mau melakukan solat. Solat 5 waktu, mesti sabar kita melakukannya. Mungkin kadangkala dalam hal waktu itu kita dihadapkan dengan kesibukan dunia, tapi kita mesti sabar dalam melakukan solat, penuh dengan kesabaran dalam melakukan ibadah. Begitu juga mungkin dalam ibadah lain, contohnya ibadah puasa yang mesti mempunyai sifat sabar dalam menjalankannya. Sabar dalam menahan makan, sabar dalam menahan minum, sabar dalam menunggu waktu berbuka, sabar dalam menjalankan aktivitas kita di ketika berpuasa. Penuh dengan kesabaran. Jadi sabar dalam beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu juga dengan ibadah lain, contohnya ibadah melakukan haji, contohnya
Sabar. Sabar dalam melakukan suatu agenda haji. Sabar mungkin dalam melontar jumrah. Sabar mungkin dalam tawaf dan sebagainya, sa'i dan sebagainya. Sabar dalam melakukan ibadah. Orang kalau nggak sabar dalam ibadah, bisa jadi ibadah yang akan mereka lakukan justru akan mereka tinggalkan. Kenapa? Nggak ada sabar dalam kehidupan, dalam menjalankan suatu ibadah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang kedua, jenis sabar yang mesti kita miliki adalah sabar dalam menuntut ilmu. Ini kita manusia, apalagi umat Islam, orang yang beriman, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Talabal ilma faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Utulbu ilma mina mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan hingga sampai ke lahat. Kewajiban bagi kita orang yang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini butuh ekstra sabar sebetulnya. Bagaimana kita dididik dengan taman kanak-kanak alias TK. Mungkin 1 tahun pendidikan TK. Tambah lagi dan dilanjutkan 6 tahun pendidikan dasar SD misalnya. Ataupun ditambah lagi SLTP selama 3 tahun lebih kurang. Dilanjutkan dengan SLTA 3 tahun lebih kurang. Lantas menyambung S1 4 tahun lebih kurang. S2, S3. Butuh kesabaran menunggu untuk menamatkan dan menyelesaikan suatu ilmu pengetahuan yang kita tuntut dalam bangku pelajaran. Butuh kesabaran. Kalau kita tak sabar dalam menuntut ilmu, banyak orang yang gagal dalam kehidupannya. Banyak saat ini orang yang tak sabar dalam sekolahnya, putus sekolah. Tak sabar menunggu 6 tahun SD lantas putus sekolah. Nggak sabar dalam menjalani pendidikan SLTP, putus sekolah. Kenapa banyak orang putus sekolah? Karena kebanyakan mereka nggak sabar. Di samping tidak kesanggupannya secara ekonomi, mungkin sabarnya kurang. Ini berapa lama lagi saya belajar nih? Lama sekali. Lebih baik atau mending saya mencari pekerjaan deh. Ini suatu pemikiran yang salah sebetulnya. Makanya kesabaran ini sesungguhnya membawa manusia kepada keberuntungan, membawa manusia kepada kesuksesan, keberhasilan. Makanya Allah itu mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu sesungguhnya bersama orang yang sabar. Jadi kita kalau sudah sabar dalam menjalani kehidupan, apapun agenda yang kita lakukan, insya Allah ditemukan oleh Allah dengan kemudahan. Kenapa? Allah bersama kita. Gak mungkin Allah lepas tangan ketika kita sabar dalam menjalani apapun. Sebab Allah bersama kita, orang yang sabar. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi sabar dalam menuntut ilmu penting kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama dalam menuntut ilmu. Ilmu kalau kita tidak tuntut, maka semua yang kita hadapi akan terasa gelap. Arah yang dituju nggak tahu. Apapun yang kita lakukan, kita nggak mau. Kenapa? Ilmunya nggak ada. Mana mungkin seseorang bisa menjadikan seseorang itu menjadi suatu hal, membuat dia terhormat kalau bukan dengan ilmu. Bagaimana mungkin seseorang bisa jadi pejabat kalau bukan dengan ilmu? Bagaimana mungkin seseorang menjadi guru kalau bukan dengan ilmu? Semuanya butuh ilmu. Makan saja mesti punya ilmu. Bagaimana caranya makan? Dengan apa kita makan? Apa yang akan kita makan? Mesti dengan ilmu. Anak kecil pun, balita pun mesti sudah punya ilmu. Bahkan orang tuanya sudah memberikan ilmu.
bagaimana caranya makan yang baik, disuruh duduk tangan kanan dan sebagainya. Sudah ditanamkan ilmu kepada mereka. Itulah pentingnya ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu itulah mesti dibutuhkan yang namanya kesabaran. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya, bahwasanya sabar itu mesti kita miliki adalah di ketika sabar dalam menjalani ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini yang sangat penting. Sabar dalam menjalani ketetapan yang diberikan oleh Allah. Apapun ketetapan Allah kepada kita, apapun ketetapan yang diberikan Allah dalam hidup kita, sabar kita jalani. Mungkin kita dalam keadaan lemah fisik, ataupun dalam keadaan keterbatasan fisik, sabar dalam menjalani itu ketetapan Allah. Itu sudah takdir Allah untuk kita. Kita yakini itu yang terbaik untuk kita. Mungkin kita pada saat ini belum beruntung dari segi pekerjaan, sabar kita. Itu ketetapan Allah. Yang penting kita tetap berusaha dan berdoa. Mungkin pada saat ini kita belum mendapatkan suatu impian yang belum kita capai, sabar dalam menjalani ketetapan Allah. Mungkin pada saat ini kita mesti menjalani suatu cobaan berupa kemiskinan, berupa suatu kekurangan apapun, sabar dalam menjalani ketetapan Allah. Apapun kondisi dan keadaan kita pada saat ini, jalani dengan penuh kesabaran. Kenapa itu ketetapan Allah? Apabila seseorang telah sabar dan ikhlas dalam menerima segala ketetapan Allah, maka yakinlah suatu saat Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang mereka impikan dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan pengajian dan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini menggugah hati kita dan memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita, bahwasanya hidup yang kita lalui harus penuh dengan kesabaran, karena kesabaran memberikan kita kepada suatu keberuntungan. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Uge yang telah menyampaikan tausiah di ruang dengar kita. Dan